Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan Kang Sanil pada video KBM pertemuan 1 Mapel Akidah Akhlak kelas 12 MIPA 3 tahun pelajaran 2021-2022 sama Kang Sanil. Selamat menyaksikan. Pak. Oh iya, baru masuk. Iya Pak, baru masuk. Marilah kita belajar bersama. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Alhamdulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah ba'du. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anakku yang berbahagia, siang Dara udah masuk. Dara belum masuk kelas juga ya di timnya. Ya nanti masuk ya, karena informasinya ada di sana. Oke, anakku, bahwa pembelajaran kita masih begini pandemi. Tadi sudah absen di learning? Belum Pak, masih lemot. Enggak Pak. Iya, absennya setelah bisa ya. Tapi yang jelas hari ini Anda sudah Bapak absen tadi. Jangan dulu lab, tadi siapa yang lab tadi? Masuk lagi. Kita belajar di dua aplikasi. Di learning kalian absen, kemudian juga lihat informasi ya. Tetapi Bapak kuatkan lagi informasi tersebut di kelas tim, nggak apa-apa. Jadi kelas tim harus masuk, di learning juga Anda sudah punya akun kan, bisa masuk untuk absen. Selanjutnya untuk KBM kita Akidah Akhlak itu setiap hari Selasa jam 10.15 sampai jam 11 di jadwal. Ini kemungkinan kita mundur ya, karena ada beberapa kalian yang tadi baru masuk. Oke, kita siap Kang apa setelah ini kan nggak ada apa lagi terakhir kita. Kalian di rumah jaga ya kesehatan, jaga protokol kesehatan, jaga imun, jaga iman ya. Buat ruangan kelas yang enak di rumah itu, meja belajar, meja KBM Anda. Kabarin orang tua Anda bahwa Anda itu belajar dari pagi sampai jam 11 untuk yang daring terjadwal. Sisanya karena status Anda pelajar kan, nggak ada. Kalau status pelajar berarti kan dedikasi hidupnya itu untuk belajar. Tidak kemudian sorenya saya harus jualan Pak, itu sampingan yang tidak harus mengganggu kegiatan belajar sebenarnya. Nah, itu jadi kalian harus sukses. Jadi masa begini kalian jangan kalah dengan pandemi ya, apapun ceritanya kalian harus harus menjadi orang ya, harus bisa membanggakan orang tua kalian. Tentu ke orang tua kalian pun harus berbakti baik ya, bukan apa-apa ya. Anda tuh banyak butuh sama orang tua, terutama hari ini Anda butuh support doa, support pulsa ya, dan segalanya. Kalau Andanya tidak mencerminkan sosok manusia yang baik, jadi orang juga males kan memberikan bantuan lah buat Anda ya. Orang tua tuh bantuan ya, pada Anda tuh bantuan. Kenapa bilang bantuan? Karena Anda sudah dewasa sebenarnya, sudah tidak lagi harus dibayain orang gitu kan. Tetapi kebaikan orang tua itu tak terhingga. Sampai kuliah yang usia Anda sudah bukan kewajiban orang tua sebenarnya, mereka biayain. Anda harus baik sama orang tua. Kemudian selalu ya, namanya resiko ya, nah resiko daring ini, siapkan kuota. Pak, saya nggak punya kuota. Ya gimana caranya lah ya, bisa ikut tetangga atau ada yang untuk hotspot ke orang gitu kan, wifi. Tapi yang jelas begini ya, kalian kalau berangkat ke sekolah pun pasti pakai ongkos kan. Kalau 5.000 PP jadi 10.000.
Uang 10.000 yang ongkos Anda itu cukup buat KBM 1 hari. Yakin saya. Bisa itu. Belum Anda kalau ke sekolah itu jajan. Uang cemilan ya. Buat jajan buat apa. Ya, kalau di rumah nggak usah minta jajan. Anda makan aja di rumah. Minta dibelikan kuota aja biar lancar. Kenapa? Karena guru-gurumu itu penilaian tidak seperti biasa lihat muka Anda. Ya lihat dari aktivitas pengerjaan tugas, ketepatan tugas. Jadi kecerdasannya kan nambah sekarang, bukan 3 lagi. Kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, sama kecerdasan teknologi, kecerdasan paket data, ya. Kecerdasan komputer Anda. Ya kalau umpamanya Anda ngerjain tim di komputer yang segede itu memorinya 1, yang itu nggak cerdas komputernya. Ya, gitu. Jadi harus saling support. Ya, Anda harus manfaatkan kesempatan ini karena tidak akan terulang. Masa-masa kelas 3 itu nggak ada terulang lagi. Jika Anda menghendaki terulang, ya mintalah ke Pak Sandil jangan lulus. Pasti terulang gitu. Cuman waktunya bukan lagi 2021. Tuh. Oke, itu pengantarnya. Kemudian Bapak lanjut ke apa yang akan kita pelajari di Akidah Akhlak. Bapak bagi layar. Marilah kita belajar bersama untuk maju. Oke. Tidak ada yang buka kamera ya. Semuanya ngumpet nggak apa-apa. Di Bapak layarnya sendirian saja. Belum muncul ya. Nah, Bapak sendirian saja. Tapi nanti di akhir Bapak minta kalian buka layar. Oke. Ini kelas Anda ya di tim. Ini baru 29 di Bapak yang membernya nih. Li itu apa kode itu ada di itu tuh, ada di Learning Madrasah dan Bapak titip ke wali kelas sebenarnya. Oke, pertama kontrak belajar sesuai dengan judul pertemuan kita. Tadi Bapak sampaikan bahwa jam belajar Akidah Akhlak itu sesuai jadwal, yaitu Selasa pukul 10.15 sampai jam 11. Akidah Akhlak itu punya beban jampel 2 jam per minggu. 1 jam 45 menit untuk online daring ini, jadwal daring terjadwal. 1 jam lagi untuk offline di luar dengan tugas struktur atau tidak terstruktur ya. Ingat belajar kita itu dari jam 7 sampai jam 7.30 kalian pembiasaan sholat duha. Nanti jam 7.30 sampai jam 11 Anda belajar dengan guru-guru online langsung ya. Kalau belajarnya ada tugas sore, itu namanya yang tidak langsung. Karena gini, Bapak punya 2 jam Akidah Akhlak, 1 jam belajar 45 menit, 1 jam lagi tugas. Kelas lain umpamanya Pak Pendi punya 4 jam 1 jam online berjadwal, 3 jamnya tugas. Makanya Pak Pendi kalau banyak tugas jangan ngeluh, karena Anda belajarnya kan baru 1 jam, yang 3 jam lagi tugas. Kemudian yang kedua, kalian wajib ngisi absen di e-learning. Ya, kalau Bapak sih ngakalinya begini. Kalian kalau pagi-pagi buka e-learning kan masih bisa tuh, masih belum kredit ya. Anda absen aja 4 mapel itu, tuh 2, 3, 4. Selesai kan? Jangan sore. Kalau sore kan takutnya gurunya ngecek mau lapor absen ke piket, ya Andanya belum absen. Oke, pagi tuh jam 5 jam 6 tuh buka tek. Di absen itu akan terekam di hari itu. Dari mulai jam 1 ya, jam 12:01 itu udah masuk ke tanggal 27. Sampai jam 23.59 itu masih di tanggal 27. Jadi kalau absen hari besok, ya Anda di hari besok, bukan di hari ini masuknya, bukan di tanggal 27. Idealnya Anda absen itu di jam Bapak, umpamanya Bapak ngajar jam 10.15. Idealnya di jam 10.15 sampai jam 11 di sekitar itu. Tapi karena e-learningnya cloud-nya down, jadi untuk Bapak usahakan ada absen supaya rekam jejak digitalnya Anda ada.
Tetapi Bapak punya absen yang real nih. Sekarang Bapak absen tadi. Ada berapa orang yang gak masuk. Atau nanti chat. Kalau Bapak ngasih tugas, silakan Anda komentar. Minimal kalau tugasnya agak banyak harus dikerjakan tidak bisa hari itu, bisa untuk sore. Anda chat dulu aja dulu lapor. Assalamualaikum Pak. Siap laksanakan. Itu bukti bahwa Anda itu aktif. Ada itu. Karena itu juga termasuk ke dalam penilaian. Siswa-siswi wajib mengikuti pembelajaran jauh baik-baiknya. Kalau Bapak ada jam Pikom, ikut Pikom. Kalau tidak ada Pikom, ya cukup dengan chat di saluran yang udah Bapak siapkan. Kemudian penilaian. Penilaiannya nanti kehadiran Bapak hitung, keaktifan saat belajar online, diskusi, chat, dan sebagainya, pengerjaan tugas, penilaian harian, ya nanti ada POM yang harus diisi dan sebagainya. Kemudian siswa ketika belajar harus menggunakan seragam madrasah sesuai dengan hari yang wajib menggunakan seragam itu. Hari Selasa ya putih abu, ya jangan coklat ya, dan hitam. Kecuali kalau ada tetangga meninggal, ya bisa lah pakai putih. Wah saya mah nggak punya putih, pakai mukena kan kelihatan putih sama Bapak. Nanti ketika di screenshot kalian sudah sesuai seragamnya. Oke, untuk kontrak belajar ya siap ya. Kemudian lanjut ke KD-nya. Nah, kompetisi dasarnya bisa dilihat dan bisa Anda baca di kelas. Jadi pertama ada 5 yang kita tawarkan. Pertama, kalian mampu menganalisis makna dan upaya meneladani Asmaul Husna, Al-Afu, Ar-Razzaq, Al-Malik, Al-Hasib, Al-Hadi, Al-Khaliq, dan Al-Hakim. Bukan lagi Anda tahu arti apa itu Al-Afu, bukan. Atau melapalkan Asmaul Husna Al-Afu, bukan. Tapi sudah alia, mampu analisis maknanya apa sih, gitu kan? Bagaimana cara penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang diminta. Oke, untuk Asmaul Husna ini sepertinya ada 3 minggu sama hari ini ya, 3 pertemuan. Nanti kalian Bapak akan tugaskan membuat novel. Ya, novel sekelas Bapak akan bagi menjadi 14 kelompok. Nanti satu kelompoknya ada 2 orang, ada 3 orang. Nanti Bapak akan bagi-bagi. Yang Al-Afu siapa, yang Ar-Razzaq siapa, yang Malik siapa. Bikin novel, nggak usah banyak-banyak, 5 halaman. Ditulis dia 4, spasinya 1,5 apa 1, lihat nanti. Marginnya diatur, hurufnya diatur, besar fontnya diatur. 5 halaman plus 1 cover thumbnailnya. Thumbnail itu cover depan yang mencerminkan novel Anda. Novelnya harus religi, sopan dan bernuansa pandemi, nggak apa-apa. Yang penting ada segmen yang kaitannya dengan Al-Asmaul Husna itu, dengan bagian Anda. Kalau Al-Afu berarti ada segmen cerita Al-Afu. Novel dibuat dengan prolog, ya, ada inti, ada ending. Kalau memang Anda ingin menyelesaikan novel itu dalam cerita itu selesai, kecuali kalau Anda continue biar orang penasaran. Walaupun nggak pernah diteruskan, hanya di continue aja, kelanjutannya nggak tahu. Bikinlah orang itu di novel Anda itu tertarik, terharu, dan ingin meneladani Asmaul Husna yang Anda tawarkan melalui novel itu. Intinya ketika Anda mampu bisa membuat bahasa dalam novel bebas, itu artinya Bapak meyakini bahwa kalian paham gitu makna itu. Dan upaya meneladaninya itu dalam dengan cara menggambarkan, mendeskripsikan, menceritakan seperti apa proses kejadian perilaku Al-Asmaul Husna itu di novel Anda, harus mencerminkan itu. Oke ya. Ketentuan novel nanti Bapak kirim di tim. Kelompoknya juga nanti Bapak kirim di tim. Kalau nggak siang ini malam, tapi itu untuk minggu depan. Jadi kalaupun ketemu sekarang Anda diskusi, minggu depan sinopsis sudah muncul.
sudah sampaikan ke Bapak. Pak, saya mau cerita tentang ini, judulnya ini, kisahnya cerita tentang begini. Nanti ada segmen ini nih yang berkaitan dengan Al-Apung itu. Nanti dirancang. Minggu depan Bapak akan tagih ya di pertemuan Selasa depan, minimal sudah ada sinopsis dari setiap kelompok. Oke, itu untuk materi pertama. Kemudian materi kedua atau KD per 2 itu kita akan menganalisis makna, pentingnya dan upaya bagaimana kita memiliki sikap toleransi, tasamuh, musyawarah, persamaan, sama derajat, tawasud, moderat, dan ukhuwah. Nanti ada tugas dan bagaimana cara menunjukkan Anda mampu menganalisis makna dan pentingnya. Yang ketiga, menganalisis konsep, penyebab, dan cara menghindari sifat tercela. Yang di dalamnya ada nifak, qaswatul qulub, dan godom ya. Dan yang keempat, materinya etika Islam. Adab Islam dalam bergaul. Bagaimana bergaul kalian dengan teman sebaya? Bagaimana kalian bergaul dengan yang lebih tua? Bagaimana kalian bergaul dengan yang lebih muda? Bagaimana kalian bergaul dengan lawan jenis? Nanti kita akan eksplorasi ya, analisis dan bagaimana tentu penerapannya, implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang terakhir, materi semester ini itu bagaimana kita mengevaluasi kisah kesepian Imam Hanafi, Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad. Nah, imam-imam 4 ini adalah imam madhab fikih yang kalian kenal dengan madhab Hanafi, yang kalian kenal dengan madhab Maliki, yang kalian kenal dengan madhab Syafi'i, dan yang kalian kenal dengan madhab Hambali. Ya, ini urutannya sesuai dengan waktu ya, tidak ngacak. Jadi yang pertama yang paling duluan itu Imam Abu Hanifah atau Imam Hanafi. Yang kedua baru Imam Malik. Imam Abu Hanifah itu di Baghdad, Imam Malik itu di Madinah. Imam Malik dan Imam Abu Hanifah itu secara usia ketemu hidup. Walaupun Imam Abu Hanifah sudah tua, Imam Malik masih muda, tapi sudah berilmu. Nah, Imam Hanifah sudah tiada, Imam Syafi'i baru lahir. Ya. Imam Syafi'i usia 7 tahun, usia 10 tahun Imam Malik sudah menjadi ulama besar di Madinah. Dan Imam Syafi'i itu belajar sama Imam Malik, mondok. Imam Syafi'i ketika usia 7 tahun hafal Quran, 10 tahun hafal Muwatta, dan belajar sama Imam Malik karena Imam Malik itu yang menulis kitab Muwatta. Baru Imam Ahmad bin Hambal itu ratusan tahun setelah Imam Syafi'i tiada. Nah, ini susunannya udah benar ya. Jangan dibalik-balik sama Anda. Jadi pertama madhab fikih itu madhab Hanafi, Imam Hanafi ya, Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Maliki, Malik bin Anas ya di Madinah, Imam Asy-Syafi'i yang ketiga Imam Muhammad bin Idris As-Syafi'i yang lahir di Gaza, besar di Mekah, mondok di Madinah, belajar ke Baghdad dan tinggal menetap sampai meninggal di Mesir. Dan Imam Ahmad bin Hambal. Mayoritas madhab fikih di kita di Indonesia, di Asia Tenggara itu pakai madhab Imam Syafi'i. Oke, itu sekelumit dengan KD ya. Tentu ini akan turun menjadi materi. Nanti silakan Anda cari, eksplorasi, di searching. Anda harus cerdas, menggunakan media sosial, menggunakan fasilitas ya untuk kepentingan tugas Anda sebagai pelajar. Yang pertama tadi Asmaul Husna, di dalamnya Al-Afu, Ar-Razzaq, Al-Malik, Al-Hasib, Al-Hadi, Al-Khaliq, dan Al-Hakim. Kemudian yang kedua akhlak terpuji, di dalamnya tasamuh, toleransi, musyawarah ya, persamaan derajat, tawasud, moderat, dan ukhuwah, persaudaraan. Kemudian yang ketiga akhlak tercela, di dalamnya ada nifak, keras hati atau qaswatul qulub, dan godob, pemarah. Yang keempat adab Islam dalam bergaul, di dalamnya bergaul dengan sebaya, bergaul dengan tua, bergaul dengan muda, dan lawan jenis. Yang kelima itu tentang bagaimana kita bisa meneladani tokoh Islam pada tingkat kesufiannya, diantaranya Imam Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal. Itu kontrak belajar, KIKD, dan materi yang akan kita garap ya selama 1 semester.
Mudah-mudahan kita sehat. Di kelas ini, di kelas berapa? Di kelas 12 ini Bapak harapkan Anda punya sesuatu lah yang kemudian Anda akan ingat terus, minimal sebuah karya ya, di antaranya novel yang akan kita bikin dan sebagainya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Silakan yang mau bertanya. Ya. Itu minggu depan terus sudah ada sinopsis. Minggu depan sudah ada outline-nya lah. Outline lah, nggak usah sinopsis juga, outline lah. Jadi coret-coretan Anda. Ini saya mau judulnya apa sih kira-kira? Ini mau digarap apa? Ya makanya sekelompoknya nggak banyak-banyak, biar intens gitu. Jadi kalau banyak nanti yang si A garap A nanti nyambunginya susah. Berdua bertiga kan tidak terlalu susah. Oke, ada lagi. Kelompoknya milih sendiri-sendiri, Pak. Enggak, Bu. Bapak sudah tentukan ya. Kelompoknya udah tentukan nih gambarannya nih. Coba dilihat. Nih. Nanti Bapak ini upload di tim. Kalau enggak sore malam ya. Tapi bukan untuk minggu ini. Untuk KBM minggu depan sebenarnya. Tapi Anda boleh membuat oret-oretan ya. Sudah ketahuan kan nama kelompoknya nih. Nanti perwakilannya menyampaikan. Minggu besok kita pikon lagi. Baru setelah itu Anda mengerjakan sekitar 2 minggu lah. Nanti kita di Agustus. Di Agustus hari Selasa itu tanggal berapa ya? Agustus hari Selasa tanggal 10 ya. Berarti tanggal 9 itu sebelum tanggal 10 udah beres. Tapi 10 Agustusnya Muharraman ya. Tapi nggak apa-apa, kirim aja. Kita akan tagih nanti di minggu depannya lagi. Jadi dikirim di tanggal 9 Agustus jam 12 kurang 1 menit ya. Nanti ada informasinya di tim. Ini kelompoknya ya. Jangan protes. Oh, saya nggak cocok, harus bisa ketemu dengan teman yang siapapun itu teman Anda. Jangan, oh sama dengan si ini gaulnya, oh enggak. Oke, ada lagi? Apa sinopsis itu kayak prolog itu bukan, Pak? Suaranya kayak robot. Suaranya kayak robot. Bapak nggak bisa nangkap Putri Harum. Apa tadi sinopsisnya apa ya? Ya dibuatlah gini. Alur yang kira-kira Anda akan kerjakan tuh apa gitu aja, nggak usah pakai sinopsis. Oh, saya judulnya ini gitu. Kemudian ceritanya akan begini gitu kan, gitu aja. Ya, tidak harus ini. Yang penting ada laporan bahwa Anda sudah melakukan aksi untuk digarap 2 minggu ke depan. Nanti yang mengirim tugas perwakilannya aja. Jadi dari 2 orang itu 1 orang, jangan dua-duanya ngirim. Bentuknya Word, jangan PDF, apalagi JPEG. Bentuknya Word ya. Nanti aturannya ada di tim ya. Nanti kalau nggak sore malam Bapak rilis. Oke. Nanti hari ini kalian harus sudah punya KM ya, karena Bapak minta KM, ketua kelas, wakil, sekretaris bendara bergabung di satu grup khusus untuk pengurus kelas di Bapak ya. Baru 2 kelas, nanti sore harus udah ada lapor ke Bapak, udah nanti Bapak kasih link WA grupnya Iqbal ya. Iqbal nanti diteruskan ke siapa yang terpilih menjadi pengurus kelas. Jadi 4 orang kalau nggak salah, KM, wakil KM, 1 bendara, 1 sekretaris, 1 bendara, cukup lah. Jadi informasi Bapak sampaikan melalui grup itu. Nanti kalian yang KM dan siapapun itu meneruskan ke kelas itu, biar Anda tidak terlalu banyak grup, kasihan. Mending kalau handphonenya nampung, kalau handphonenya ngedon kan kasihan juga Bapak. Jadi cukup yang kalau KM yang begitu-begitu kan biasanya handphonenya bagus tuh.
Kalau nggak KM-nya kan ada sekretarisnya, ada bendaharanya. Atau kalau bendaharanya nggak punya pulsa, nanti didiskusikan dengan temennya apa disubsidi dari uang kas. Ada uang kas nggak sih? Kalau nggak ada uang kas, ya dibuatlah kesepakatan bagaimana uang kas itu kan. Khawatir ada teman Anda nggak punya pulsa pakai uang kas, kita kali ada temennya yang kaya gitu. Nggak apa-apa, kita untuk sukses ya. Kesuksesan Anda itu bukan karena Anda, ada kontribusi dari teman Anda sekelas ya. Jangan dilupakan itu. Oke, ada lagi? Baris kursi kedua 5 8, kursi 3 4 12, kursi keempat 4 16. Baru 22 nih yang buka layar. Yang lain kemana? Kamar mandi ya? Ke yang lain yang buka biar tidak terlalu lama. Kasihan si Iqbal pulsanya habis. Itu yang mukanya gelap berarti itu di ruangan tertutup itu. Jangan ngumpet, biarin. Ayo. Yang belum. Terus. Ini kursinya 50. Oke, itu saja untuk pertemuan pertama ini. Mudah-mudahan kalian paham, kalian bisa mengikuti apa yang Bapak sampaikan, bisa sehat terutama. Ya, ada anak kecil nih, siapa ini? Ikut belajar nggak apa-apa. Oke, kemudian sukses ya, sukses untuk kita, sukses bersama. Bapak tunggu pejabat kelasnya ya. Bapak tunggu pejabat kelasnya, nanti grupnya Bapak kasih Iqbal supaya cepat dieksekusi. Kalian punya siapa ketua kelas dan perangkat yang lainnya. Itu saja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.